Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, suara ledakan terdengar di langit. Seketika menyebabkan suasana langsung membeku. Dan aura dingin menyebar diam-diam. Wajah Mu Feng menjadi dingin, dan dia menyeringai. Keputusan Tuanmu Dacu benar-benar mengecewakanku. Chu Kuangseng tersenyum tipis lalu berkata dengan tenang, "Tunggu sebentar, kamu akan semakin kecewa." Mu Feng mencibir lalu melambaikan tangannya. "Semuanya karena orang lain tidak memberi kita muka, maka kita tidak perlu menunjukkan belas kasihannya." Begitu kata-kata ini diucapkan, ada banyak orang suara yang setuju. Tuan mudamu benar. Ketiga orang ini melahap semua harta karun itu. Itu memang keterlaluan. Ya, hari ini kita akan bekerja sama dengan tuanmu untuk mendapatkan kembali apa yang seharusnya kita dapatkan. Keserakahan yang berlebihan bukanlah hal yang baik. Semua orang tampak bersemangat. Sebagai tanggapan, Chu Kuangseng hanya mencibir dan mengabaikan orang-orang munafik ini. "Jangan bicara omong kosong. Jika kamu menginginkan harta karun itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengambilnya." Dia melirik ke arah Mu Feng dan 4 orang lainnya saat berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak menerima roti panggangku, aku akan menghukummu." Mu Feng tersenyum muram. Dia menoleh ke arah Yomier dan berkata, "Nona Yo, ikutlah denganku dan bergabunglah dengan yang lain untuk menghentikan Lan Linfeng dan Mubing." Mendengar ini, Yomier mengangguk. Dengan kerjasama dengan Mu Feng, ditambah bantuan banyak orang, mereka mampu menghadapi Lan Linfeng dan Mubing. Kalian berdua pasti tahu siapa lawan kalian, kan? Mu Feng mengalihkan pandangannya ke Jiu Lisi dan Xiao Huying. "Tentu saja aku tahu." Xiao Huying dan Liu Lezin saling berpandangan lalu menyeringai. "Saudaramu, jangan khawatir. Anak itu tidak akan bisa melarikan diri." "Bagus." Mu Feng mengangguk, melambaikan tangannya dan berteriak, "Maju!" Sebelum dia selesai berbicara, dia bergegas keluar terlebih dahulu dan langsung menuju Lan Linfeng. Setelahnya, banyak praktisi mengikuti dan mendarat di sekitar Lan Linfeng. Lan Linfeng dan Mubing saling tersenyum, lalu melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Hari ini, kami berdua akan belajar dari keterampilanmu. Aku tidak akan mengecewakanmu." Mu Feng mendengus dingin, lalu memimpin semua orang untuk bergegas keluar. Melihat ini, Lan Linfeng dan Mubing tertawa dan maju tanpa rasa takut. Dalam sekejap, pertempuran dahsyat pecah dan gelombang keju dahsyat berkecamuk. "Bocah, aku sarankan kau serahkan saja apa yang ada di tanganmu untuk menyelamatkan hidupmu." Tatapan mata Xiao Huying setajam pisau saat menatap lurus ke arah Chu Kuangseng. "Kamu tidak pantas mendapatkannya." Chu Kuangseng mengangkat kelopak matanya dan mengucapkan kata yang provokatif. "Bocah sombong, apa kau benar-benar berpikir kau adalah seseorang yang istimewa?" Jiu Si ikut mencela. Chu Kuangseng menyapukan tatapan matanya dan cahaya dingin bersinar di pupil matanya yang gelap. Meskipun dia tidak berbicara, tekanan tak terlihat langsung menyelimutinya, memaksa pihak lain untuk menelan separuh kalimatnya. Wajah Jiu Lisi langsung memerah. Dia menggertakkan gigi saat berkata,
Terakhir kali, aku terlalu ceroboh dan membiarkanmu lolos begitu saja. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan ini lagi. Apakah iya? Cu Kuanseng tersenyum dingin, lalu mengelepaskan telapak tangannya. Dan kekuatan dalam tubuhnya langsung melonjak dan berdampak pada anggota tubuh dan tulangnya. Suara tulang bergesekan terdengar dan semua otot di tubuhnya langsung menegang seketika. Pembuluh darah biru mengembun dan menonjol di bawah kulitnya. Kekuatan yang sangat mengerikan bergetar keluar, menyebabkan riak-riak di ruang sekitarnya. Kekuatan anak ini mengerikan. Mata Hyo Ying berfokus dan dia berteriak, "Serang!" Saat dia selesai berbicara, sebuah kekuatan dahsyat meledak dari tubuhnya, langsung menyapu dunia bagaikan badai, menyebabkan ruang angkasa berguncang terus-menerus. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menyerbu keluar, dengan kelima jarinya sedikit terbuka dan menampar keras ke bawah. Tangan elang berapi, teriakan pelan terdengar, dan cahaya berkilauan menyebar, langsung mengembun menjadi cakar elang besar di luar telapak tangannya. Kelima jari cakar elang itu terbuka dan menyatu sempurna dengan jari-jarinya. Cakar elang yang tajam langsung merobek angkasa, membawa fluktuasi aura yang sangat tajam, menunjuk langsung ke wajah Cu Kuanseng. "Guntur, pecahkan!" Ciu Lisi meraung dengan marah, dan kekuatan dahsyat meraung keluar, langsung berubah menjadi kekuatan guntur yang melonjak di atas kepalanya. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya lalu menunjuk ke bawah. Kemudian sambaran petir yang menyilaukan menjamar dari atas kepalanya. Bagaikan seekor naga guntur yang berlari kencang, menerjang maju dengan ganas. Cu Kuanseng menarik nafas dalam-dalam, dan otot-ototnya langsung menegang. Dia langsung mengepalkan jari-jarinya, lalu meninju dengan kedua tinjunya. Cakar elang dan guntur jatuh bersamaan, bertabrakan dengan kedua tinjunya. Dalam sekejap, gelombang kejut yang terbentuk oleh kekuatan dahsyat itu mengembangkan, menenggelamkan sosok ke sosok ketiga orang itu. Terdengar suara ledakan terus-menerus. Tak lama kemudian, sesosok melesat keluar, lalu terbang setinggi 1000 kaki ke udara. "Itu anak itu," seru seseorang. Meskipun orang ini memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, itu hanya kekuatan kasar. Hanya angan-angan baginya untuk ingin melawan Hyo Ying dan Ciu Lisi sendirian. Cu Kuanseng memaksa untuk menenangkan tubuh yang menjauh. Dia mengulurkan tangan untuk menyekat darah dari sudut mulutnya, dan ekspresinya menjadi serius. Apa yang dikatakan Ciu Lisi sebelumnya bukan tanpa alasan. Jika orang ini bisa menahan rasa meremehkannya dan mengeluarkan kekuatan sejatinya, dia masih bisa dikatakan sebagai orang yang kuat. Dalam situasi ini, jika Ciu Lisi bergabung dengan Hyo Ying yang jauh lebih kuat, kekuatan bertarung mereka dikeluarkan akan sangat kuat. Sehingga bahkan Lan Linfeng harus menghindari mereka untuk sementara. Mereka yang mampu menduduki peringkat 20 teratas dalam daftar kekuatan tempur memang bukan orang biasa. Ekspresi wajah Cu Kuanseng berangsur-angsur menjadi serius, dan tatapan tajam muncul di matanya. Dia menghentakkan kakinya keras-keras, dan kekuatan mental tak terlihat menyapu keluar, langsung bersiul di sekelilingnya. Istana dewa dan iblis tak terbatas. Dia mengeluarkan suara gemuruh rendah, dan tangannya bergerak seperti angin. Kekuatan mentalnya yang luar biasa meraung, langsung mengembun menjadi istana hitam dan putih yang besar. Begitu istana dewa dan iblis tak terbentuk, Cu Kuanseng tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan cahaya hitam yang bergelora meraung keluar, lalu berkumpul menjadi sungai hitam putih, menerjang ke arah Hyo Ying
dan Jiulisi di seberangnya. Kekuatan spiritual. Hyoying langsung terkejut. Dia menoleh untuk melihat Jiulisi dan ada sedikit keterkejutan di mata mereka berdua. Kekuatan spiritual anak ini sangat kuat. Tangan elang berapi, guntur pemecah. Keduanya mengeram lalu melancarkan serangan lagi. Hyoying menebas dengan satu cakar dan aura yang ganas mengamuk seolah ingin merobek ruang. Guntur di atas kepala Jiulisi menggelegar dan pada saat berikutnya guntur yang dahsyat jatuh. Membawa cahaya yang sangat menyilaukan menyerbu langsung ke arah aliran hitam dan putih itu. Angin dan guntur melolong di langit saat tiga serangan yang dahsyat saling bertabrakan dan suara ledakan yang keras terdengar. Ketika serangan itu saling bertabrakan dan terdengar suara gemuruh yang menyebar. Namun, kali ini mereka tidak bertahan seperti sebelumnya. Di bawah dampak semburan hitam dan putih itu, kekuatan guntur langsung meledak. Tubuh keduanya langsung bergetar hebat, dan kaki mereka melangkah turun berulang kali di udara, mundur 100 langkah kaki jauhnya. Aliran hitam dan putih itu menghancurkan serangan dengan ganas. Kemanapun aliran itu lewat, ruang itu berderit seolah-olah akan hancur. Betapa kuatnya takdir spiritual anak ini. Wajah Hyoying tampak sangat muram, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia belum pernah melihat takdir spiritual yang begitu kuat sebelumnya. Jangan menahan diri lagi. Dia menatap Jiulisi. Jiulisi pun mengangguk, dan saat dia menginjak tanah, sebuah kekuatan dahsyat langsung menyapu. Tiba-tiba, guntur yang terendam terdengar, dan pemandangan mengerikan dari kilat dan guntur muncul di langit. 9 matahari, guntur pembunuh. Jiulisi meraung marah, dan guntur berkumpul dan berubah menjadi sungai perak yang deras di langit. Kekuatan guntur itu membentuk plasma petir perak yang sangat ganas. Setiap tetes plasma petir mengandung kekuatan yang sangat kuat. Cukup untuk dengan mudah memusnahkan praktisi Rana Ying yang tingkat ke-6. Ketika begitu banyak makna petir berkumpul bersama, orang dapat membayangkan kekuatan penghancur yang mengerikan dimilikinya. Tebasan ilusi elang roh. Hyoying menggerakkan tangannya, lalu tiba-tiba menangkupkan di atas kepalanya. Semburan cahaya menyembur dari atas kepalanya. Dan kekuatan tak terbatas langsung melonjak keluar, berubah menjadi lautan cahaya yang luas. Saat berikutnya, terdengar suara teriakan elang yang keras bergema di langit. Di tengah lautan cahaya, cahaya yang menyilaukan berkumpul. Langsung berubah menjadi seekor elang roh berukuran 1000 kaki. Elang roh itu bersinar terang di sekujur tubuhnya. Dan sayapnya perlahan terbentang mencapai ukuran 1000 kaki. Saat elang roh itu muncul, aura yang sangat ganas dan mengerikan mengamuk dengan ganas ke segala arah. Tubuh Hyoying berkelebat, melesat ke angkasa dalam sekejap, dan menyapu dengan elang roh. Potong, dia berada di dalam elang roh. Matanya menatap tajam ke depan dan berteriak dengan suara rendah. Elang roh langsung mengepakkan sayapnya, bagaikan bilah pedang yang tajam menebas ke bawah. Dan cahaya yang sangat terang melesat keluar darinya, langsung menembus ruang angkasa dan memborbadir aliran hitam dan putih itu. Saat aura tirani mengamuk, cahaya yang sangat tajam menyambar ke bawah, membelah aliran hitam dan putih menjadi 2 dan langsung meledak. Tubuh Cukwangsheng langsung bergetar, dan istana dewa dan iblis di bawah kakinya bergetar hebat. Setelah beberapa saat, dia menahan darah di dadanya saat menatap ke depan dengan ekspresi serius. Serangan Hyoying saja sudah cukup untuk mematahkan gerakannya. Dia tidak akan mengabaikan 9 petir yang mengawasinya dengan seksama.
Ini benar-benar sulit. Chu Kuang-seng menarik nafas dalam-dalam. Matanya yang gelap bersinar tajam. Dan semangat juang yang tinggi menyebar dari tubuhnya. Semakin kuat lawannya, semakin kuat keinginannya untuk menang. Tidak ada yang namanya kegagalan kecuali dia jatuh. Keluarkan semua kekuatanmu. Matanya merah menyala bersinar dari dalam matanya. Istana dewa dan iblis tak terbatas langsung bersinar terang. Cahaya hitam putih memancar keluar bagaikan lautan yang bergelombang. Langsung mengelilingi istana dewa dan iblis, membuat angkasa langsung berdengung. Cakram dewa dan iblis. Chu Kuang-seng mengulurkan tangannya dan tiba-tiba meraih ke depan. Gelombang hitam dan putih terbelah di kedua sisi, dan sebuah benda bulat besar perlahan muncul darinya. Dalam sekejap, tekanan spiritual yang menyelimuti dunia tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat. Pergi. Tatapan mata Chu Kuang-seng menjadi tajam. Dia berdiri di istana dewa dan iblis. Cakram dewa dan iblis langsung menembus ruang bagaikan kilat. Kemanapun ia lewat, jejak distorasi kecil muncul di jejaknya. Benda-benda itu terdistorasi, bukanlah benda lain, melainkan ruang nyata. Ruang itu terus-menerus berputar. Meskipun distorasinya kecil, namun hal itu membawa orang pada perasaan tertekan yang mengerikan. Wajah Hioying tampak terkejut. Dia merentangkan kedua tangannya, lalu melambaikan dengan lembut. Di luar tubuhnya, sayap elang roh itu melebar dengan mengepak perlahan. Setiap kali mengepak, ia memicu gelombang udara yang bergejolak. Daerah dalam radius 10.000 kaki diselimuti angin kencang. Dan suara siulan angin membuat orang-orang merasa tertekan. Potong! Hioying berteriak keras. Dan sayap elang roh itu menebas lagi. Dua cahaya terang membentuk bulan sabit melesat keluar darinya. Dan aura tajam mengamuk di udara. 9 yang guntur, 1 yang bunuh. Ketika Hioying melancarkan serangan dahsyat, Ciolosi mengepalkan kelima jarinya, langsung meninju ke udara. Sungai guntur di langit tiba-tiba mengeluarkan ledakan rendah. Lalu kilatan menyilaukan menyembur keluar dan melayang di atas sungai. Begitu makna guntur muncul, ia mulai mengembang dengan liar. Dan akhirnya membentuk matahari guntur berukuran berapa kaki. Begitu matahari guntur muncul, ia meraung turun. Dari kejauhan, ia tampak seperti matahari perak yang jatuh dari langit. Membawa kekuatan penghancur yang mengerikan. Menghadapi dua serangan ganas seperti itu, Chu Kuang-seng tetap tidak takut. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepakkannya ke depan. Cakram dewa dan iblis bergetar sedikit, dan bola di tengahnya mulai berputar liar. Ria-ria yang terlihat menyebar, membuat kekuatan cakram dewa dan iblis semakin menakutkan. Potong! Hioying berteriak dengan marah, dan telapak tangannya menebas secara diagonal. Dua sinar cahaya cemerlang terbentuk setengah bulan melesat keluar, dan bertabrakan hebat dengan cakram dewa dan iblis. Dalam sekejap, aura yang sangat tajam meledak, mencoba merobek cakram dewa dan iblis. Saat berikutnya, matahari guntur datang, dan kekuatan guntur yang dahsyat langsung mengamuk. Bersama dengan aura yang tajam, mereka bergabung untuk mengepung cakram dewa iblis. Cakram dewa dan iblis berputar dengan kencang, langsung menghancurkan kekuatan yang datang hingga hancur berkeping-keping. Sesaat, suasana berubah heboh dan situasi menjadi jalan buntu. Tidak hanya di sini, pertempuran antara Lan Linfeng dan Mu Bing melawan Mu Feng dan yang lainnya juga telah memasuki pertempuran yang sengit. Meski keduanya sangat kuat, menghadapi keunggulan jumlah dari pihak Mu Feng, mereka juga tidak dapat menang dengan hanya menyeret pertempuran ke jalan buntu. Saat ini,
Cakram dewa dan iblis berputar, tiba-tiba langsung meledak. Langsung menghancurkan 2 serangan yang datang. 3 serangan itu meledak satu demi satu, dan seluruh dunia jatuh ke dalam yang ganas. Gelombang udara yang tak tertuju langsung menyapu, langsung menghantam ruang angkasa ke segala arah. Terima kasih.